Saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin, baik. mohon tenang, Harap tenang. tenang. saya akan bawa data yang sebenar-benarnya, ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu, ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita... Panasnya debat Capres semalam terjadi sejak awal. Sengitnya debat berlanjut saat Capres 01 Anies Baswedan menyinggung Indonesia harus berperan aktif di forum internasional. Tak cukup hadir dan jadi penonton saja. Pernyataan Anies dijawab Prabowo dengan jangan hanya sekedar omongan atau istilah Prabowo, omon-omon. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi. Bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa. Ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon-omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon-omon. Kerjanya omon saja. Nggak bisa. Tidak bisa. Panasnya debat juga terjadi antara Capres 02 Prabowo dan Capres 03 Ganjar. Ganjar meminta Prabowo buka-bukaan data soal kekuatan pokok minimum alias minimum essential force yang jauh dari target. Sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Lalu, jika melihat performa debat semalam, yang jadi pertanyaan selanjutnya, Capres mana yang paling unggul? Substansi memang diakui atau tidak, Mas Ganjar tampil cukup impresif dengan tampilan argumen yang cukup simpatik, lebih tertib, dan juga pola konfrontasi yang relatif lebih terukur. Sehingga kemudian beberapa materi yang disampaikan relatif cukup memberikan penjelasan yang cukup clear. Panasnya debat ketiga yang diikuti Capres bahkan terlihat usai debat berakhir. Anies dan Prabowo terkesan ogah bersalaman. Keduanya pun punya alasan masing-masing. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada. Jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Debat panas, saling serang dan saling sanggah jadi bumbu seru untuk melihat kecakapan masing-masing calon presiden. Namun, sudahkah performa mereka telah meyakinkan publik? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, panasnya debat Capres semalam ini kemudian tentu dirasakan tidak hanya semalam tapi juga setelah-setelahnya. Karena kita tahu obrolan di media sosial khususnya ini yang dibuat juga oleh warganet kemudian menjadi trending dalam tanda kutip. Selain panasnya jalannya debat kemarin, istilah atau diksi omon-omon ala Prabowo Subianto juga sempat disorot secara khusus oleh warganet. Nah, kita akan bahas obrolan apa saja yang kemudian dibahas warganet pasca debat semalam bersama Nova Mujahid, analis senior dari Drone Emprit. Mas Nova, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Jadi Mas, dari data yang diolah begitu ya oleh Drone Emprit, apa yang kemudian bisa kita lihat? Kita sambil buka datanya. Oke. Ya, kalau kita lihat perbincangan semalam tentang debat itu ya, makin malam rupanya warganet itu semakin panas membicarakan tentang
performa ketiga capres tadi malam. Jadi eh, tren perbincangan itu terus naik makin malam lagi. Pukul 19 itu relatif masih landai di atas 500-an, terus naik sampai ke angka lebih dari 1.000 per kandidat itu di sesi kedua pada pukul 20 sekitar 20-20-an gitu ya. Dan pada sesi terakhir ketika terjadi tanya jawab antar capres cawapres itu antar capres itu Ya, langsung tuh para banyak ya. warga itu langsung rame itu makin rame makin rame. Nah, kalau dilihat dari sisi volume memang Pak Anies semalam cukup banyak dibincang oleh publik ya. Pak Anies itu menuai 42% perbincangan itu adalah berbicara tentang Pak Anies atau menyinggung tentang Pak Anies. Bisa jadi dia menyinggung Pak Anies dan Pak Ganjar sekaligus atau Pak Anies dengan Pak Prabowo sekaligus. Tapi intinya dia menyinggung Pak Anies gitu ya. 42% perbincangan semalam itu memang Pak Anies lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar yang mencapai 42% itu 30%. mendominasi, Mas. Itu mendominasi. Pak Ganjar hanya 30%. Itu perolehan dan semalam itu 30% itu 44.000 mention. Pak Anies itu 62.000 mention. Lalu Pak Prabowo 42.000 mention, itu sekitar 28% volume perbincangannya. Nah, lalu sebenarnya apa saja sih yang dibicarakan dan bagaimana Nah, sentimennya? persen-persenan itu, sorry Mas, kalau dilihat itu dari analisis sentimennya positif, negatif, atau gimana tuh Mas? Nah, kalau dilihat sentimennya gimana sih nada perbincangannya, apa saja yang dibicarakan dan nada perbincangan seperti apa? Kalau kita lihat sentimen negatif terendah itu diperoleh oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar relatif sedikit sekali dia dikritik oleh publik atas performanya tadi malam. Setelah itu Pak Anies mendapatkan sentimen negatif 14%, itu juga sedikit sekali ya. Lalu kemudian Pak Prabowo memang agak panjang tuh sentimen negatif 54%. Kalau lihat sentimen positifnya memang Pak Anies itu lebih tinggi, 76% Pak Anies itu nada perbincangannya relatif lebih banyak mendukung Pak Anies. Sedangkan Pak Ganjar 72% positifnya dan Pak Prabowo hanya 40% perbincangan tentang Pak Prabowo itu bernada positif memang. Apa saja sih yang dibicarakan oleh masing-masing terkait ketiga ini? Ya. Apa yang menjadi positif dan apa yang menjadi negatif? Saya mulai dari nomor 1 dulu, kandidat 1, 2, dan 3. Pak Anies itu paling strategi dia yang ngegas dari awal gitu ya, yang melakukan serangan keras pada Pak Prabowo dari awal itu menuai sentimen positif sekaligus juga itu menjadi penyumbang sentimen negatif bagi dia. Pak Anies dinilai sebagai capres yang berani untuk menggoreng, memasak, kalau bahasa ininya let him cook, kira-kira begitu. Sebagai capres yang berani memasak Pak gitu ya? Prabowo. Iya, let him cook. Nah, sekaligus ketika Pak Anies juga memaparkan banyak data itu diapresiasi karena dia membawa data, tapi sekaligus juga dia dikritisi karena dianggap data-datanya kurang akurat gitu ya. Nah, itu kira-kira topik-topik perbincangan-perbincangan yang membuat Pak Anies positif dan Pak Anies negatif. Selain itu, tentu saja ada nazar pemilu itu masih nyangkut sedikit. Dan yang paling negatif lagi adalah Pak Anies dinilai itu terlalu banyak berbicara dan kurang mampu menyampaikan gagasan dan programnya dengan baik. Padahal Pak Anies, kalau saya pribadi, ini bukan suara Anies, kalau saya pribadi ngelihatnya dia cukup baik penampilannya tadi malam itu. Prabowo juga lebih baik juga, Pak Ganjar juga baik juga. Tapi namanya netizen bilang dia terlalu banyak bicara dan kurang sampaikan gagasan dan programnya. Lebih banyak roasting Pak Prabowo, kira-kira begitu. Itu fakta di warganet begitu ya, di media sosial. Nah, kemudian kalau untuk Prabowo Subianto? Kalau Pak Prabowo, dia banyak sekali sentimen positifnya itu terutama disumbang karena dinilai berhasil memberikan serangan balik kepada Pak Anies terkait standar etika.
Nah, ketika berbicara tentang etika, Pak Anies diserang balik oleh Pak Prabowo. Nah, itu diapresiasi oleh banyak netizen gitu ya. Terutama ketika berbicara tentang kejujuran, tentang tidak berbohong kayak gitu dan tola dan menjadi tola dan itu banyak tuh diapresiasi. Dan itu dinilai agak-agak negatif memang untuk Pak Anies. Sedangkan selain itu diksi omon-omon ya, omon-omon kumaha gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, itu juga banyak Nah, ini diapresiasi dia ya. sekaligus juga banyak menjadi ini ya, banyak menjadi kritik pada Pak Prabowo. Tapi omon-omon itu jenaka itu. Orang netizen ketika Oke. bicara omon-omon, ketika mengungkap omon-omon itu banyak sekali menyertakan meme-meme yang lucu-lucu dan sentimen jadinya relatif lebih positif kepada Pak Prabowo Oke. dan negatif pada Pak Anies ya. Namun selain itu, kenapa negatif Pak Prabowo itu sangat tinggi? Pertama, dia dinilai pribadi yang ternyata tidak fasih mengendalikan emosinya. Pak Prabowo terlihat emosional selama debat dari awal sampai Oke. akhir tuh. Itu menakutkan bagi publik. Selain itu yang kedua, Pak Prabowo juga seringkali tidak menjawab dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik oleh Pak Anies maupun oleh Pak Ganjar. Pak Prabowo lebih sering menawarkan untuk ngopi bareng, Oke, oke. membuka data. Nah, itu dianggap loh kok arena debatnya itu sekarang, kalau besok ya beda lagi kayak gitu. Nah, Sesuatu yang negatif begitu ya? ya itu Ya dianggap yang sesuatu yang negatif juga ya bagi warganet ya? itu yang menjadi pendorong sentimen negatif pada Pak Prabowo. Lalu kalau kita lihat sedikit ke Pak Ganjar, Baik. performanya Pak Ganjar itu dinilai paling tenang semalam itu, paling tenang dan mampu menyampaikan gagasannya dengan relatif lebih jernih kayak gitu ya. Selain itu juga Pak Prabowo dan karenanya Pak Tipis-tipis Prabowo sama ini ya, persentasenya sama Anies ya? beda tipis, hanya 2% persentase positifnya dibandingkan dengan Anies. Kejernihan Ganjar dalam menyampaikan gagasan-gagasannya itu kan juga diapresiasi ya oleh Pak Prabowo. Beberapa kali itu Pak Prabowo bilang ya, dia sepakat dengan Ganjar. Nah, itu juga yang menjadi pendorong sentimen Setuju gitu ya? negatif, perbincangan positif pada Pak Ganjar Pranowo, bukan negatif. Saya ulangi. Itu yang mendorong perbincangan positif pada Pak Ganjar. Dan selain itu, Pak Ganjar itu juga dinilai sebagai satu-satunya kandidat di sana, satu-satunya capres yang kok posisinya jadi mendamaikan, mendinginkan antara kanan dengan kirinya, antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Jadi itu banyak sekali mas Iya, bercanda ada yang tentang unik itu. sebenarnya kemarin ketika ia di tengah ya, tapi itu menjadi Ah, sentimen positif, dia dianggap menjadi pendingin gitu ya? betul betul. Itu kalau nggak ada Pak Ganjar di sini tuh mungkin orang tuh netizen bilang kalau nggak ada Pak Ganjar di tengah tuh mungkin Pak Anies udah digampar sama Pak Prabowo itu katanya kira-kira begitu. Nakal sekali. Aduh, jangan sampai mas. Kemudian untuk negatifnya, sentimen negatifnya dari Nah, Pak netizen untuk Pak Prabowo, Ganjar, ya, dilihat dari data yang diolah drone emprit gimana mas? Pak Ganjar itu negatif sekali ketika dia karena dia dianggap cari aman di awal-awal sesi pertama atau segmen pertama ya, sampai segmen kedua itu kan Oh. Pak Ganjar itu masih masih relatif santun kepada Pak Prabowo gitu ya. Nah, itu dianggap negatif, dianggap Pak Prabowo seolah mencari aman, seperti posisinya di debat yang pertama kemarin ya. Dan itu ngebuat dia orang khawatir jangan-jangan Pak Prabowo nanti Ya. posisinya jadi membingungkan sendiri. Dia jadi kehilangan posisi, kehilangan porsinya sebagai kandidat presiden kayak gitu. Nah, ketika dia mulai menyerang, juga kemudian itu beberapa orang menilainya negatif karena kok jadinya Pak Ganjar ikut-ikutan kompak nih menyerang Pak Prabowo, kompak nih sikat Pak Prabowo. Jadi diamnya Ganjar dinilai negatif, ketika dia aktif di Ya. akhir itu juga dinilai negatif. Tetapi kalau kita bedah yang kedua ini kok Pak Ganjar juga kompak menyerang Oh. Pak Prabowo di akhir-akhir, itu ternyata isinya memang kebanyakan dari pendukung Pak Prabowo. Jadi kira-kira pendukung Prabowo berharapnya Pak Ganjar ini I see. tetap dalam posisi yang
penengah gitu. Karena kelihatan betul itu Pak Anies dengan Pak Prabowo itu panas betul semalam itu. Nah, itu yang paling banyak dibicarakan tuh Mas, oleh publik. Nah, Mas Nova, kalau Ya. sorry saya potong sedikit. Itu yang paling banyak dibicarakan. Terima kasih, itu menarik sekali. Kalau kita bisa lihat, ini mungkin pertanyaan terakhir juga Mas Nova. Bagaimana kemudian merangkum data ini? Apakah kemudian ada metode waktu yang kemudian digunakan dari jam segini sampai jam segini? Kemudian bagaimana kita tahu akun-akun ini memang akun-akun netizen yang real atau yang otentik begitu? Apakah itu juga menjadi salah satu syarat untuk kemudian dinilai atau diolah datanya? Iya, itu harusnya saya sampaikan pertama kali itu bahwa laporan ini atau data ini kami kumpulkan dari media online dan media sosial, tapi media online tidak terlalu banyak yang kami lihat dari media sosial terutama Twitter atau X dalam periode selama debat berlangsung. Jadi dari pukul 19 sampai pukul 22. Oke. Jadi ini orang nonton itu Mas, netizennya nonton sambil nge-tweet kan dia tuh. Pak, jadi paling bedanya dengan langsung dikomentari. Nah, itu kira-kira gitu. Kita ngelihat live comment tweeting ya. Kayak gimana nih, live tweetnya gimana nih ketika debat. Ya. Nah, apakah kami memisahkan, membedakan mana-mana yang partisan dan mana-mana yang tidak partisan, atau mana-mana yang menggunakan bot, katakan kayak gitu ya, lebih agak ini lagi. Ada yang menggunakan bot, ada yang tidak menggunakan bot. Sebenarnya itu secara otomatis akan terlihat kalau ada peta SNA-nya itu akan terlihat mana-mana yang menggunakan bot dan mana-mana yang tidak menggunakan bot. Apakah ada yang partisan? Yang partisan itu akan kelihatan juga Mas. Kita bisa mengenali siapa saja akun-akun yang partisan dan siapa saja akun-akun yang netral. Akun-akun netral itu kebanyakan berada di tengah perbincangan. Kalau di peta SNA-nya itu akun-akun netral itu banyak sekali berbicara positif dan negatif terhadap para capres dan cawapres. Kalau akun-akun partisan kan dia relatif lebih banyak positif saja pada satu capres dan negatif pada capres lainnya. Akun-akun netral ini cenderung positif dan negatif, Pak. Mereka mengkritiki, mereka mengapresiasi ketika ada yang positif, mereka mengkritisi ketika ada yang negatif pada satu capres, dan itu dilakukan juga pada satu kandidat 1, 2, dan 3. Nah, akun-akun netral ini ternyata yang paling banyak. Menarik sekali analisanya dari Drone Emprit, Mas Nova. Maaf kali ini harus saya potong karena memang durasi waktu juga yang terbatas. Lain kali nanti kita ngobrol lebih banyak lagi Mas Nova terkait dengan hal ini, apalagi meme-meme yang kemudian muncul mungkin sehari atau 2 hari setelahnya. Itu juga menarik sekali untuk dibahas. Dari Drone Emprit, Mas Nova Mujahid, terima kasih banyak atas waktunya Mas. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Sehat selalu.